kita dilarang untuk masuk ke wilayah orang lain. Mencari tahu tetangga masak apa hari ini, dia pakai baju apa, kenapa dia beli mobil merek itu, kenapa dia cat temboknya dengan warna itu, kenapa ini dan itu bukan urusan kita. Kenapa bapak ini kalau ke masjid selalu pakai sarung yang sama, kenapa kopiahnya sama, kenapa ibu itu pakai jilbab itu terus, urusannya sama kita apa? Nggak perlu. Karena memang larangan pertama dalam hadis adalah tidak boleh masuk ke wilayah kehormatan orang lain. Mungkin dia tidak punya baju lain, mungkin memang dia miskin, gitu kan? Termasuk dalam masalah ini tidak kalah penting dan sudah sering kita ingatkan, kalau ingin bertanya sesuatu pada orang, maka pertanyaan itu tanyakan dulu pada diri kita. Ini perlu nggak saya tanyakan? Kita tanya dulu diri sendiri. Kalau kita memang merasa perlu, misalnya orang ini pakai baju, kita lihat bagus. Memang kita perlu untuk menanyakan di mana dia beli, supaya kita beli juga. Itu tidak masalah. Perlu, gitu kan? Mohon maaf saya lihat bajunya bagus pak, atau ibu bisa nggak bisa saya tahu beli di mana nggak? Mungkin saya bisa beli gitu. Contoh. Tapi kalau hanya sekedar mau tahu kenapa si fulan pakai kuning, kenapa pakai biru, kenapa pakai itu, semua satu taklim ditanya, untuk apa gitu? Manfaatnya apa buat dia? Ada orang subhanallah masuk dalam sebuah komplek, semua yang di komplek lengkap data sama dia, padahal dia bukan RT, kan gitu. Ya, saya saat umroh kemarin, bimbing umroh berapa kali di travel kami orang ikut umroh, hampir semua jemaah tidak banyak yang saya kenal. Mereka kenalkan diri iya. Tapi kalau saya yang datang cari tahu informasinya, bapak tinggal di mana, kerjanya apa, ibu, dan tidak pernah saya tanya itu. Mereka datang kenalkan diri ya sudah. Ada sesuatu yang mereka bertanyakan agama silakan. Mau orang kaya, mau orang miskin, bukan urusan saya gitu. Nanti ada satu jemaah yang datang kepada saya, Ustaz ini si fulan jenderal, ini si fulan ini si fulan itu. Baik, ini orang sebenarnya jemaah biasa. Untuk apa dia dapat datanya semua orang gitu kan? Belum tentu orang suka itu. Misal contoh, ada orang datang lalu kita tanya, ibu-ibu misalnya tanya temannya, mana suamimu? Pertanyaan ini perlu ditanya dirinya dulu sendiri. Perlu nggak saya tanya ini suaminya orang ini? Untuk apa? Manfaatnya apa? Gitu kan? Bisa saja dia baru cerai, misal, atau dia lagi bertengkar sama suaminya, gitu kan? Atau juga gitu seorang bapak, gitu kan? Tanya istrinya, istri mau mana? Mungkin dia baru cerai, mungkin istrinya baru meninggal, mungkin segala macam. Jadi tanya dulu, perlu nggak saya nanya ini? Kalau nggak perlu nggak usah nanya, gitu kan? Nggak perlu. Karena nanti khawatir masuk kepada kehormatan orang gitu. Kita tanya anaknya berapa, manfaatnya apa kita tanya anaknya orang berapa? Gitu kan? Mungkin dia tidak punya anak, mandul. Ada orang begitu ya. Saya pernah duduk sama beberapa orang ikhwah. Waktu ngobrol ternyata ada yang bertanya masalah anak. Keutamaan punya anak, saya jelaskan. Ternyata di situ ada seorang ikhwah yang sudah 10 tahun lebih menikah nggak punya anak. Dan dia sedih gitu kan. Sampai terakhir closingnya dia menanyakan, Ustaz, bagaimana kalau orang yang tidak punya anak? Saya baru terenyuh pada saat itu, ternyata orang tidak semuanya punya anak. Itu padahal kita lagi jelaskan hukum syar'i bagaimana kalau punya anak. Ternyata ada orang yang tidak punya anak, contoh gitu kan. Atau kita menanyakan, membanggakan masalah pekerjaan atau menanyakan orang ini bekerja apa dan segala macam. Mungkin ada di situ pengangguran dan segala macam hal. Jadi harusnya kita lebih hati-hati masalah ini. Kalau perlu tanyakan, kalau tidak maka tidak usah. Walaupun itu orang dekat kita. Walaupun orang dekat kita, kalau kita tidak tahu ya sudah. Dia cerita silakan, dia nggak cerita ya sudah. Kita nggak perlu cari tahu. Jadi selalu saya ingatkan, kalau lagi santai, jangan sibuk buka kontak, cari siapa orang yang harus dicari informasinya hari ini. Ya, sibuk dengan itu, WA orang, baca grup ini. Yang saya unik kadang-kadang ada orang sibuk baca profilnya orang, baca statusnya orang. Untuk apa? Gitu kan? Mohon maaf, saya pribadi bahkan melihat juga menulis status ini lebih baik jangan. Jadi darurat sekali ya. Ini status setiap hari update luar biasa gitu. Satu hari mungkin bisa 10 ya status. Pindah sini, saya lagi ke sini. Jadi seperti dia informasikan satu dunia kalau saya beraktivitas ini. Tapi kalau lagi ibadah kan bisa riya. Kan gitu. Untuk apa gitu? Manfaatnya apa? Kecuali darurat sekali misalnya perusahaan pindah alamat. Butuh tulis status, oke lah, masuk akal gitu kan. Atau mungkin ada taklim yang memang lagi dibutuhkan untuk disampaikan, mungkin. Tapi kalau kita terus menceritakan tentang apa yang kita kerjakan sehingga ada hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu orang tahu, gitu kan? Akhirnya orang jadi tahu, ini sebaiknya jangan. Ini saran saya saja. Mudah-mudahan ini bisa difahami tentunya. Karena saya tidak tahu di sini siapa yang suka tulis status, tapi itu sudah menjadi ya, sebuah simbol di zaman kita sekarang. Saya ingatkan, istri saya pun saya ingatkan selalu. Hati-hati, tidak usah tulis status. Untuk apa sibuk dengan status ini, gitu kan?
Maka harus hati-hati karena nanti akhirnya bisa membuka celah orang masuk ke dalam kehormatan kita. Gitu kan. Sama juga kalau Allah berikan nikmat teman-teman sekalian, tidak usah dipamer. Tidak usah dipamer. Allah berikan anak yang lucu, pamer fotonya anak itu. Pajang. Allah berikan apa, dipajang. Ada orang pajang baru beli baju baru, merek terkenal, foto, pajang. Untuk apa? Udah nikmati aja gitu kan. Nggak usah dipajang karena pajang ini bisa mengundang orang-orang yang hasad, ya kan? Orang tidak suka gitu. Saya sampai pernah ada seorang jemaah juga begitu. Jadi dia setiap beli barang baru, mahal bermerek pasti difoto. Dan di status dia pindah-pindah semua itu. Saya nggak tahu. Ada satu orang yang ingatkan, Ustaz, orang ini kan dekat sama antum Ustaz. Saya sempat mendapatkan informasi dari Ikhwan karena satu grup atau gimana, ini orang selalu aja seperti ini keadaannya. Khawatir nanti dia ria, khawatir nanti dia sombong segala macam. Akhirnya saya ingatkan memang, akhi Afwan mau berikan masukan. Antum kalau Allah karunia rezeki, beli barang-barang yang antum sukai, Allah juga mudahkan itu memang antum dapatkan, nikmati saja. Nggak usah dipamer sama orang. Karena pamer ini bisa masuk bab kesombongan, bisa ujub, berbangga-bangga. Ini kan semua dosa besar ya. Dan bisa yang lebih parah lagi mengundang ainnya orang. Bisa hasad, orang tidak bisa beli. Antum beli tas harga 50 juta, orang kadang-kadang beli di pasar kaki 5 ribu, 10 ribu gitu kan. Mungkin 50 juta bisa jadi modal usaha bagi sebagian orang gitu kan. Untuk apa dipajang? Ini contoh-contoh saja. Jadi memang dari satu sisi kita sendiri nggak boleh mencampuri ya kehormatan orang lain dengan banyak bertanya. Di sisi lain kita pun tidak boleh membuka supaya orang banyak bertanya, gitu kan? Biasa saja, selesai, gitu kan? Saya bahkan pribadi kalau sudah ada orang yang menanyakan dari jemaah, sesuatu yang saya anggap itu terlalu pribadi, saya nggak jawab. Karena bagi saya daripada saya jawab untuk apa, gitu kan? Ya, Ustaz berapa jumlah anaknya? Untuk apa ditanya jumlah anak saya gitu? Manfaatnya apa? Bagi saya nggak ada manfaat, gitu kan? Kecuali kalau memang ada sesuatu misalnya, saya lagi daftar anak saya di sekolah, kemudian ditanya anak yang keberapa, mungkin sekolah butuh datanya, ya iya, gitu kan. Saya merasa itu sangat pribadi, untuk apa ditanyakan. Ustaz berapa jumlah istrinya, untuk apa ditanya. Manfaatnya buat antum apa? Gitu. Nggak ada manfaatnya sama sekali gitu ya. Karena mereka dengar, oh Ustaz ini poligami, baik kalau antum mau poligami silahkan, untuk apa tanya jumlah istri orang berapa. Contoh saja dan seterusnya lah gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti ini sebaiknya dihindari supaya jangan masuk dalam larangan Nabi alaihi salatu wassalam masalah ta'an ya. Dalam arti kata masuk kepada wilayah orang lain. Karena memang walaupun kita awalnya niatnya memuji, kita manusia sensitif ya. Kita bisa nanti pindah dari memuji, bisa saja kita pindah kepada hal-hal yang lain. Hasad terutama ya. Merasa iri gitu kan. Akhirnya kita jadi hasad kalau lihat kelebihannya dia melebihi kita dan seterusnya.